Beragam cara dilakukan partai politik dan para fungsionarisnya dalam momentum kampanye pemilu 2014. Mulai dari pengerahan massa, orasi politik yang gegap gempita, hingga menulis puisi satir untuk menyindir lawan-lawan politik. Seperti dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang menulis 3 sajak satir. Puisi ini dianggap menyindir partai politik yang pernah menjadi teman seperjuangan di pemilihan umum sebelumnya. Sajak seekor ikan dan sandiwara yang ditulis Wakil Ketua Umum Gerindra menohok kebijakan PDIP yang menyorongkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Sementara sajak lainnya Air Mata Buaya menyindir kepemimpinan penguasa negeri di era sebelumnya. Sajak-sajak ini juga seakan menyindir kebersamaan yang pernah terjalin dan janji-janji yang konon diingkari. Taktik sajak satir menyindir ini bak pisau bermata dua. Kritisi atas kebijakan lawan politik bisa menarik simpati, namun juga bisa kontraproduktif. Citra partai bisa menjadi negatif dengan cara-cara seperti ini. Meski begitu, terkadang perang sindiran yang dikelola dengan santun dan bijak menjadi bunga dalam demokrasi itu sendiri. Saya langsung ingin tanya ke Mas Arief Budimanta nih. Mas Arief sebagai yang disindir dan menyindir nih partainya, tapi paling tidak ramanya seperti itu. Puisinya menarik nggak sih Mas Arief untuk diartikan sendiri oleh PDIP? Pertama kalau kita melihat puisi ya pasti itu kan punya makna ya, dan makna itu memang tergantung bagaimana proses seseorang yang terlibat dalam proses penyusunan puisi itu. Tetapi kalau kita sih secara umum memandang yang namanya puisi punya makna ganda gitu ya. Katakanlah misalnya kalau sindiran gitu, sindirannya juga kepada siapa, kan seperti itu. Jadi menurut pandangan saya yang namanya puisi mah ya biasa-biasa saja, apalagi yang tulis misalnya teman saya Fadlizon, dan dia memang seorang penyair. Sampai sekarang juga saya tahu beliau masih aktif di majalah Horizon. Ya belum tentu juga puisi itu memang ditujukan kepada seseorang ataupun kepada siapa gitu. Jadi kita memaknainya positif aja untuk bekerja lebih baik, membangun bangsa. Saya rasa begitu. Kalau Mas Arief positif dan tenang, tapi kan kemarin teman-temannya juga ada yang cukup bereaksi gitu ya Mas Arief ya. Tapi kita sapa juga ada Bang Martin Huta Barat nih dari politisi Gerindra. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam. Saya kebetulan di Siantar ini ada ribuan kader Gerindra lagi sedang hadir pada acara, jadi saya tidak begitu lama. Iya betul. Baik, hanya saya mau katakan ya. Bang Martin, gimana dengan puisinya Bang Fadlizon? Mau dilanjutkan? Nah, saya melihat ini salah satu bentuk baru dalam pemilu yang sekarang ini, orang-orang sastrawan berpuisi. Saya kira ini memperkaya cara kita melihat persoalan yang ada. Tapi saya kira memang harus puisi itu dilandasi oleh saling pengertian dan memahami bagaimana sebenarnya masalah-masalah bangsa yang sedang kita hadapi. Tapi Bang, begini Bang, ini isi puisinya diamini oleh seluruh kader dan juga petinggi Gerindra atau bagaimana? Atau sendiri saja nih Bang Fadli? Nah, kalau puisi itu kan setiap orang suka menuliskan puisi, dan itu saya kira Fadli dari dulu sudah ribuan puisinya. Ini memang seniman dia nih. Ini adik saya ini ada bakatnya untuk menulis maupun juga membuat puisi. Jadi saya melihat bahwa ini memperkaya kita dalam memahami bagaimana romantika kehidupan politik dilihat dari kacamata seorang sastrawan. Tapi ini sudah cukup jelas sih kalau dari puisinya, dari sajaknya begitu Bang Martin. Ada kriteria-kriteria yang kita sudah hafal lah, sedikit atau banyak. Bang Martin mau komentar soal itu? Nah, saya kira memang karena ini tidak ini masih gaya baru ya. Ini agak banyak yang tersentak saya kira. Tapi kalau sudah memahami bagaimana Fadli dengan puisinya dari sejak dulu, orang yang tahu bahwa memang Fadli adalah
seorang seniman yang menjadi politikus, tapi juga seorang kritikus yang sangat Baik, luar Bang biasa. Martin. Terima kasih. Aku ingin ke Prof. Cipta dulu nih, Prof. Cipta, yang sudah banyak perspektif juga soal ini. Tapi paling tidak ini memang kalau serunya begini ya, Prof. Kalau ini, apanya? Ini sopan-sopan saja seperti ini. Begini, Mbak. Begini, puisi itu dalam komunikasi message, pesan. Jadi dia berkomunikasi melalui pesannya, namanya puisi. Dalam ilmu komunikasi diajarkan setiap komunikasi pasti ada objektif, ada goal. Bahasa Betawinya, communication is always intentional. Saya kesini berkomunikasi, saya punya tujuan nih, Pak. Tujuannya apa? Konteks. Ilmu komunikasi mengajarkan komunikasi tidak pernah terjadi di lingkungan vakum, tidak. Selalu ada lingkungan politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya masuk ke permasalahan. Fadlizon ini bikin puisi, ngapain? Pasti ada tujuan, pasti. Tujuannya apa? Kita lihat konteks. Kalau saya lihat sudah jelas, konteksnya adalah perjanjian apa, Bu Siti? Batu tulis. Batu tulis. Sudah jelas sekali gitulah ya. Nah, kan Mas Arief ini orangnya luar biasa santun ya. Dia masih mengatakan itu bukan ditujukan kepada PDIP. Tapi dia sebenarnya sudah very jelas. high konteks ya. Dalam hati menurut saya, Mbak, kalau kita ambil golok ini ya, kita black ini, bahasa Betawi black, dadanya gitu ya. Dada dari setiap kader PDIP. Pasti mangkel, pasti benci sekali, kurang ajar. Baik. Bang Martin. Apalagi di televisi kan ngomongnya santun-santun. Kalau saya kan nggak ada beban bicaranya tuh. Bang Martin. Iya. Bang Martin. Ya. Ini saya bacakan sedikit ya, Bang Martin ya. Ini ada dikatakan, tong kosong nyaring bunyinya, kau berjanji pada rakyat di tengah upacara hikmat. Tuhan hadir di sana. Ini kalau ada kata-kata Tuhan, berarti ada sesuatu yang disumpah begitu ibaratnya. Bang Martin bisa tidak menyederhanakan puisi Fadlizon ini, Bang Fadlizon ini? Nah, kalau soal perjanjian batu tulis di Bogor, saya kan hadir di sana. Saya ikut dalam pertemuan itu dan dalam merumuskan isi dari kesepakatan bersama. Jadi saya mengerti betul bagaimana kerisauannya Fadlizon. Karena memang pertemuan itu betul-betul kita dalam suasana yang sangat baik pada waktu itu. Sama-sama bersepakat terhadap isi keputusan tersebut. Jadi dia menuangkan puisi, ini memang ekspresi daripada Fadlizon itu seniman. Seharusnya dia itu lebih banyak senimannya daripada politiknya dia. Bang Martin, terima kasih. Bang Martin tadi digarisbawahi, Bang Martin mengerti sebenarnya maksudnya Bang Fadlizon apa. Tapi Mas Arief sudah mengartikannya masih dengan soft approach dan positive thinking. Saya rasa ini ditujukan kepada semua pihak ya. Kalau kita berbicara Tuhan, Tuhan itu kan bukan dimiliki oleh satu orang, kan dimiliki oleh banyak umatnya gitu ya, dimiliki oleh umatnya. Tadi bicara mengenai akuarium, ikan, ya memang di laut memang ada ikan-ikan yang seperti itu gitu. Jadi menurut pandangan kami ya itu puisi ya biasa saja gitu ya. Di atasnya pemimpin ibu kota berjanji memimpin 5 tahun itu nggak tahu juga gitu, Mas Arief. Ya pemimpin ibu kota kan banyak, pemimpin ini kan jamak nggak satu. Saya ingin ke Ibu Siti dulu sebelum ke Prof Hamdi. Bu Siti, sudah wajarkah kemudian ada beberapa perbedaan reaksi dari teman-teman di PDIP? Ada yang keras, ada yang kemudian seperti Mas Arief santai saja. Tapi nanti Bu Siti kita tunggu lagi tanggapannya dan Prof Hamdi juga sesaat lagi tetap bersama kami.